Pada video ini kita akan mempelajari anatomi ren dan glandula suprarenal. Jadi masih dengan Bang Tommy di sini, Abang Anatomi. Kita mulai dengan anatomi daripada ren. Ren itu letaknya retroperitoneal. Artinya di belakang rongga peritoneum. Nah, kalau kita lihat di rongga retroperitoneal seperti ini, setelah peritoneum, kemudian seluruh saluran cerna kita angkat, tampaklah ren. Seperti ini, kita punya dua ren, dexter dan sinister. Nah, kalau kita lihat dari proyeksi vertebrenya, ya, ren itu terletak pada setinggi vertebre thoracalis 12 sampai dengan lumbal 3. Jadi, ren sinister itu 1,5 sampai 2 cm lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan ren dexter. Kalau kita lihat secara eksternal, ren ini memiliki bentuk yang khas, yaitu pada bagian lateralnya itu bentuk konveks atau cembung. Ya, ini juga lateralnya konveks, dan bagian medialnya itu bentuk konkav atau cekung. Dan pada bagian medial ini terdapat hilum renale. Ukuran ren kita untuk satunya itu sekitar 12 kali 6 kali 3 cm dengan berat kurang lebih 150 gram. Selanjutnya kita melihat anatomi internal daripada ren. Kalau kita potong ren, ini ren dexter yang dipotong secara sagital, maka kita bisa melihat bahwa ren terbagi menjadi bagian korteks, bagian luar, dan bagian medula. Pada bagian medula ini terdapat struktur membentuk piramid, seperti piramid, yang kita sebut dengan piramida renalis. Nah, masing-masing piramida renalis ini akan terhubung dengan pelvis minor. Seperti ini, pelvis minor. Kemudian dari pelvis minor, beberapa pelvis minor bergabung menjadi pelvis mayor. Dan selanjutnya bermuara ke pelvis renalis dan bermuara ke ureter. Untuk perdarahannya sendiri, vaskularisasinya, kita bisa lihat di sini. Nah, bahwa ren ini diperdarahi oleh arteri renalis. Ini ya, yang lewat melalui hilum renale tadi. Jadi pada hilum, bagian yang konkav ini, bagian cekungnya, ada hilum renale di sini, di mana di situ terdapat struktur arteri, vena renalis, kemudian ada ureter, dan ada flexus renalis. Nah, kalau kita lihat di sini, arteri renalis ini merupakan cabang dari aorta abdominalis. Nah, dari arteri renalis ini, dia akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Ya, ini ada beberapa arteri segmentalis. Kemudian dari arteri segmentalis, dia bercabang menjadi arteri interlobaris yang lewat di antara dua struktur piramida renalis. Nah, dari arteri interlobaris, dia akan berlanjut menjadi arteri arcuata. Ya, dari arteri arcuata,
Berikutnya menjadi arteri radiata. Nah, selanjutnya dari arteri radiata dia akan membentuk arteriole afferent di glomerulus yang ada di korteks renal. Selanjutnya dia beralih ke kapiler peritubularis, kemudian ke vasa recta, masuk ke aliran vena radiata, vena arcuata, ya, seperti ini, kemudian vena interlobaris, dan lanjut ke vena renalis, dan akhirnya bermuara ke vena cava inferior. Ya, di sini. Lebih jelasnya untuk mikroanatomi daripada nefron kita bisa lihat di sini. Di mana tadi dari arteri renalis dia berlanjut menjadi arteri segmentalis, kemudian bercabang menjadi arteri interlobaris, kemudian arteri arcuata, kemudian menjadi arteri radiata. Dari arteri radiata selanjutnya menjadi arteriole afferent, kemudian itu yang masuk ke kapsula Bowman, kemudian menjadi arteriole efferent yang keluar dari kapsul Bowman, glomerulus, kemudian dialirkan ke kapiler peritubularis, berlanjut ke vasa recta, dan ke vena radiata, vena arcuata, kemudian dilanjutkan ke vena interlobaris, dan berlanjut ke vena renalis, dan akhirnya bermuara ke vena cava inferior. Nah, kalau kita lihat lagi kembali lebih detailnya seperti ini. Tadi ada dari arcuata ya, berlanjut ke radiata, arteriole afferent, kemudian arteriole efferent, berlanjut ke kapiler peritubularis, ke vasa recta, dari vasa recta dia ke vena radiata, dari vena radiata dia ke vena arcuata. Berikutnya kita membahas mengenai anatomi daripada glandula suprarenalis. Sesuai dengan namanya, glandula suprarenal karena letaknya memang di atas atau superior daripada ren. Ya, masing-masing ren punya satu glandula suprarenalis di superiornya. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Bentuknya secara eksternal itu seperti piramid. Ya. Secara internal nanti dibagi juga sama seperti ren, dia dibagi menjadi korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Nah, untuk glandula suprarenalis ini, bagian korteksnya itu jauh lebih banyak komposisinya dibandingkan dengan medulanya. Dan masing-masing bagian punya peranan dalam menghasilkan hormon yang nanti berperan dalam sistem endokrin maupun sistem metabolisme tubuh kita. Berikutnya kita membahas mengenai perdarahan daripada glandula suprarenal. Nah, arteri yang memperdarahi suprarenal ini berasal dari yang pertama itu adalah
cabang dari arteri phrenic inferior. Jadi kalau kita lihat, ini adalah gambaran daripada diafragma kita yang memisahkan antara rongga toraks dengan rongga abdomen. Nah, di bawah diafragma ini akan lewat arteri phrenic inferior. Ya, yang ini ya, arteri phrenic inferior. Ini yang bagian sinistra, dan ini yang bagian dextra, arteri phrenic inferior. Nah, dari arteri phrenic inferior ini, salah satu cabangnya akan memperdarahi glandula suprarenal. Berikutnya, glandula suprarenal juga mendapatkan perdarahan dari arteri renalis. Jadi cabang dari arteri renalis. Ini kalau kita lihat, ini di balik vena ini lewatlah arteri renalis. Nah, sebagian akan mencabangkan ke glandula suprarenal, baik dekstra maupun sinistra. Jadi, untuk venanya sendiri, vena yang mengurus perdarahan dari glandula suprarenal adalah vena suprarenal. Ada dekstra, ada yang sinistra. Pada gambar ini ada yang berwarna biru ini ya. Nah, perbedaannya, muara vena antara glandula suprarenal yang dekstra dan sinistra itu agak berbeda perjalanannya. Kalau kita lihat di sini, vena suprarenal dekstra itu bermuara ke vena cava inferior secara langsung. Sedangkan untuk vena suprarenal sinistra, dia bermuara ke vena renalis dulu, baru akhirnya vena renalis bermuara ke vena cava inferior. Oke, sekian penjelasan mengenai anatomi daripada ren dan glandula suprarenal.